Bentuk pertanyaan diajukan oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir adalah pertanyaan yang disabdakan Nabi SAW seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Nah, ini hadis sahih. Akan tapi sebagian yang hadis sahih kan ini kaidahnya, biarpun hadis sahih, jika mungkin ada orang yang tidak mengambilnya karena dia ada hadis mungkin menurutnya lebih sahih lagi, sah. Dan tidak perlu kita anggap dia keluar dari iman. Dan ada rambu-rambunya kita. Baik. An Anasin dari Sayyidina Anas, an Nabi SAW dari baginda Nabi Muhammad SAW, annahu qala, baginda Nabi bersabda, al-abdu, seorang hamba idza wudi'a fi qabrih, jika sudah diletakkan di liang lahat, liang kubur, wa tuwliya, dan diberesin, wa dhahaba ashabuhu, kemudian teman-teman yang pada pergi, hatta innahu la yasma', sungguh yang di alam barzah itu dibuat oleh Allah, begitu beritanya dia mendengar qar'ani alihim, suara sandal kerabat-kerabat saudara-saudaranya yang semakin lama semakin menjauh. Atahu malakani, dua malaikat datang, fa'aq'adahu, mendudukkannya, duduk toh, faikulani, kemudian bertanya lahu, kepada orang tersebut, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Tentunya adalah diarahkan kepada Nabi Muhammad. Di saat hadzal rajul, berarti saat itu ditunjukkan, diperlihatkan, karena alam barzah itu mutlak. Alam barzah itu tidak terikat dengan materi. Bisa saja ditunjukkan itu loh. Itu loh. Bagaimana pendapat tentang orang itu? Maksud orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, yang beriman, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Ini versi pertanyaan di alam barzah. Ada versi lagi, man rabbuk, kan begitu. Makanya kita kasih isyarat, tidak usah ribut urusan ini. Yang penting kita meyakini ada pertanyaan di alam barzah. Nanti ada sekelompok agung, kelompok besar pemikiran Mu'tazilah tidak meyakini adanya pertanyaan ini. Tentunya dalam hal ini adalah dalam kesesatan. Wa yaqulu, setelah orang itu menjawab, itu adalah Nabi Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Wa yaqulu, kemudian diperintahkan untuk orang tersebut, undur ila maq'adika minan nari, lihat, itu tempatmu semula itu neraka loh ya. Semua manusia ini disiapkan ke neraka. Cuman karena kamu menjadi beriman, lalu dirubah nerakamu jadi surga, dipindah gitu. Undur ila maq'adika minan nar, itu lihat tempatmu itu sebetulnya di neraka, yaitu kapan orang belum beriman. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati, kemudian gara-gara kamu mengakui Nabi Muhammad dan utusannya, itu sebenarnya mengembalikan kisah nostalgia di dunia tuh loh. Coba kalau kamu tidak percaya, itu kan neraka tuh tempatmu. Ini gara-gara kamu beriman, ini karena beriman dengan Nabi Muhammad tuh, mestinya kamu di situ jadi sana. Ini gambarannya begitu. Allah ganti surga. Kalau Nabi SAW bersabda, fayarahuma jami'an, lihat neraka, lihat surga, dan dia senang rupanya tempatnya ada di surga. Amal kafiru awil munafik, adapun orang kafir atau orang munafik, fayaqulu, ditanya siapa orang ini, la adri, saya nggak tahu, nggak kenal Nabi Muhammad di dunia. Maka di alam barzah pun bisa ditanya juga nggak kenal, nggak bisa menjawab. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku ikut-ikutan, orang nyaci ikut nyaci, orang Allah. Fayuqalu la daraita wa la talait, dah kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti, nggak bisa jawab. Tsumma yudrab bimitraqatin, dipukul dengan alat pukul, min hadidin, dari besi, darbatan baina udhunaihi, tengah-tengah kepalanya, jeder begitu. Fayasihu sayhatan, akan menjerit dengan jeritan, yasma'uha man yalihi, semua makhluk mendengarnya yang ada di sekitarnya, illa thaqalaini, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak dijadikan mendengar oleh Allah, karena jin mendapatkan taklif, dapat perintah juga, manusia mendapatkan perintah. Tapi kambing, binatang, ayam kita mendengar semuanya. Rawahul Bukhari, hadis sahih Imam Bukhari. Adapun pertanyaan yang lainnya mungkin sekali dipertanyakan seperti yang disebutkan di sebagian riwayat, akan tapi para ulama memperselisihkan kebenaran riwayat tersebut. Jadi yang mengingkari man rabbuk wa man nabiyuk nggak ada masalah. Jadi ini wawasan juga supaya kita mengerti bahwasanya kalau ada orang mengamalkannya sah. Akan tapi yang harus kita yakini apa? Adanya pertanyaan di alam barzah. Sudah. Maka yang terpenting bagi kita adalah meyakini akan adanya pertanyaan di alam barzah. Sebab hakikat detailnya pertanyaan yang akan dipertanyakan di alam kubur hanya Allah lah yang mengetahuinya. Hal yang menjadi sebab seorang dapat menjawab adalah bukan hafalannya akan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bukan di dunia hafal, menghafal tok. Atau setiap hari menghafal pertanyaan ini biar bisa nggak sholat nggak ini, bukan dari itu. Tapi dari amalnya.
Akan tapi keimanan dan amal solehlah yang menjadikan seseorang menjawab pertanyaan malaikat mungkar, malaikat nakir dengan mudah dan tanpa rasa takut.